Selamat pagi anak-anak terkasih. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan memasuki tema baru, yaitu tema 5 tentang ekosistem. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Kita mulai belajarnya ya. Nah anak-anak, seperti yang kalian ketahui bahwa semua makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, apa kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan sendiri terdiri atas 2 bagian. Lingkungan terdiri atas biotik atau bagian yang hidup dan abiotik, yaitu bagian yang tak hidup. Biotik atau bagian yang hidup contohnya hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan abiotik atau bagian yang tak hidup contohnya adalah air, matahari, udara, dan tanah. Nah, coba kalian amati gambar tersebut. Dalam gambar tersebut ada bagian hidup atau biotik, yaitu hewan dan tumbuhan. Hewan yang nampak pada gambar tersebut ada rusa, ikan, kura-kura, katak, dan musang. Sedangkan abiotik atau bagian tak hidupnya adalah air, matahari, udara, tanah, dan sebagainya. Setiap bagian lingkungan tersebut saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Contohnya hewan. Hewan memerlukan air untuk hidup. Hewan juga memerlukan oksigen untuk bernafas. Nah, oksigen itu dihasilkan oleh tumbuhan, sehingga semua hewan sangat bergantung terhadap tumbuhan untuk mendapatkan oksigen. Sedangkan tumbuhan memerlukan air dan juga sinar matahari sehingga tumbuhan bisa melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Nah, interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dan benda-benda yang tak hidup dalam sebuah lingkungan kita sebut dengan nama ekosistem. Ekosistem tersusun atas beberapa komponen. Apa saja komponen yang ada dalam ekosistem? Komponen dalam ekosistem ada 3. Yang pertama adalah individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Nah, tempat tinggal individu disebut dengan habitat. Jadi, individu itu hanya 1. Komponen yang kedua adalah populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, sekumpulan kambing, sekumpulan semut, sekumpulan tanaman teratai, dan sebagainya. Jadi populasi adalah individu yang jumlahnya lebih dari 1. Komponen ekosistem yang ketiga disebut dengan komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari populasi yang menempati daerah yang sama. Contohnya ada komunitas sungai, komunitas kolam, dan komunitas padang rumput.
Jadi komponen ekosistem tadi ada 3, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Nah, coba kalian amati gambar tersebut. Di dalam gambar tersebut terdapat komponen-komponen dari ekosistem. Coba kalian cari manakah yang termasuk individu. Ingat, individu tadi adalah makhluk hidup tunggal atau hanya ada satu. Yang termasuk individu adalah satu burung, satu pohon, satu katak, satu rusa, dan satu jerapah. Sedangkan komponen ekosistem yang termasuk populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu. Contohnya 3 ekor burung, sekumpulan bebek, sekumpulan rusa, sekumpulan pohon. Sedangkan komunitas adalah beberapa populasi dari makhluk hidup yang ada di daerah tertentu. Contohnya komunitas air terjun dan komunitas sungai. Ekosistem yang ada di bumi ini terbagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Yang termasuk ekosistem alami adalah ekosistem laut, ekosistem sungai, dan ekosistem padang gurun. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya ekosistem sawah, ekosistem bendungan, dan ekosistem kolam. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis makanan hewan. Pada dasarnya jenis makanan hewan terbagi 2. Ada hewan yang memakan tumbuhan, ada juga hewan yang memakan hewan lain. Jenis makanan hewan berupa tumbuhan biasanya bagian tumbuhan yang dimakan adalah bagian batang, buah, biji, dan daun. Ada juga yang memakan semua bagian tumbuhan. Contoh hewan yang memakan tumbuhan ini seperti ulat, rusa, zebra, sapi, panda, dan burung. Sedangkan hewan yang memakan hewan lain, biasanya hewan yang dimakan ini berukuran lebih kecil daripada hewan yang memakannya. Contohnya saja katak atau cicak yang memakan serangga, atau tikus yang dimakan oleh kucing, dan sebagainya. Selanjutnya, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan dibagi menjadi 4 macam. Ada hewan herbivora, karnivora, omnivora, dan insektivora. Yang pertama adalah hewan herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Hewan herbivora ini memiliki susunan gigi yang khas yang terdiri dari gigi seri dan geraham serta tidak memiliki gigi taring. Contoh hewan herbivora ini ada kambing, sapi, kuda, dan sebagainya. Yang kedua adalah karnivora. Karnivora adalah hewan yang memakan hewan lainnya. Sebagian besar dari hewan karnivora ini tergolong dalam hewan buas dan liar. Hewan karnivora memiliki gigi taring yang berfungsi untuk mencabik, merobek, dan mengoyak mangsanya. Contoh hewan karnivora ini ada anjing, harimau, singa, dan sebagainya. Yang ketiga, omnivora. Omnivora adalah hewan yang memakan tumbuhan dan hewan lain. Hewan omnivora memiliki susunan gigi yang terdiri dari gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Adapun contoh dari hewan omnivora ada ayam, kemudian ada tikus, monyet, dan hewan luwak.
Yang terakhir adalah insektivora, yaitu hewan pemakan serangga. Contohnya ada katak, cicak, dan laba-laba. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan belajar lagi tentang tangga nada. Pada tema sebelumnya, kalian telah belajar tentang tangga nada diatonis, baik mayor dan minor. Tangga nada sebenarnya terbagi dua. Yang pertama tangga nada diatonik dan tangga nada pentatonik. Apa beda keduanya? Tangga nada diatonik mempunyai dua jarak tangga nada, yaitu 1 dan setengah, dan terdiri atas tangga nada diatonik mayor dan minor. Sedangkan tangga nada pentatonik adalah tangga nada yang hanya memiliki 5 nada pokok saja. Tangga nada pentatonik terbagi menjadi 2, yaitu pelok dan slendro. Tangga nada pentatonik pelok memberikan perasaan tenang, hormat, dan memuja. Sedangkan tangga nada slendro bersifat gembira dan bersemangat. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Kalian tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi.